Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Safitriani SPD, selaku guru di SMAN 1 Pringgabaya, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi pendidikan biologi, nomor induk mahasiswa E1A 222052. LPTK Universitas Mataram. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi perubahan lingkungan kelas 10 di SMAN 1 Pringgabaya dengan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini semakin berkah. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Untuk hari ini, apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada, masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kesiapan kalian dan semangat kalian belajar hari ini. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik, semuanya sudah semangat dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya kita sudah membahas materi, yaitu materi apa? Ekosistem. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang ekosistem. Nah, untuk hari ini, sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya sama kalian, kira-kira apa sih perbedaan lingkungan kita dulu sama yang sekarang? Angkat tangannya, siapa yang mau berpendapat? Apa perbedaannya? Mungkin bisa dibilang kalau lingkungan hidup kita yang dulu itu masih asri karena masih terdapat banyak-banyak pohon. Nah, namun sekarang lingkungan yang dulunya ditanam di pohon itu sudah direlokasikan menjadi pemukiman gitu. Ya, bagus. Ada lagi pendapatnya? Bagus pendapat temannya ya? Ya, kalau dulu kan nggak ada yang namanya pencemaran udara kan Bu, soalnya pabrik-pabrik itu belum ada saat itu. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali pabrik-pabrik sehingga banyak sekali udara yang tercemar. Ya, bagus. Bagus sekali. Ya, itu ya, kalau kita perhatikan lingkungan kita dulu itu lebih asri ya. Udaranya segar, kemudian belum ada gedung-gedung yang tinggi. Kemudian belum terlalu banyak kendaraan, sehingga pencemaran udara masih kurang ya. Nah, terkait dengan itu, di sini terjadi perubahan lingkungan dari yang dulu sampai yang sekarang. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Kira-kira apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan. Kayak dari yang dulu ke yang sekarang terdapat perubahan. Misal kayak yang dulunya panas, Adanya yang dulunya dingin, sekarang jadi panas. Ya, bagus. Baik, sebelum itu ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian untuk indikator pembelajarannya, yang pertama menemukan permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian
merumuskan gagasan terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan yang terakhir, membuat karya berupa infografis terkait rumusan gagasan terhadap permasalahan lingkungan sekitar. Itu indikator pembelajarannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat merumuskan gagasan atau solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan benar. Dan terakhir, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat membuat produk berupa infografis terkait rumusan gagasan atau solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya dengan kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terkait tadi pengertian perubahan lingkungan yang sudah dijelaskan oleh temannya sudah bagus. Jadi pengertian perubahan lingkungan itu adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Kemudian penyebab perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Kira-kira siapa yang bisa? Faktor apa? Ada faktor alam sama faktor manusia. Kemudian untuk faktor alam, ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari faktor alam? Tsunami, Gempa, apalagi? Gempa gunung bumi, berapi, longsor, gunung meletus. Ini adalah faktor alam. Contohnya, ini adalah gambar tsunami. Kemudian gunung berapi, terus gempa bumi, angin puting beliung ya. Ini adalah beberapa contoh faktor alam ya. Kemudian untuk faktor manusia, Pembuangan sampah, penebangan pohon. Ada lagi selain ini? pencemaran udara, Pencemaran, ya benar. Berbagai macam pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Itu juga contoh dari faktor manusia. Nah, berkaitan dengan pencemaran, ini adalah pengertian dari pencemaran lingkungan, di mana pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Kemudian macam-macam pencemaran lingkungan. Baik, ini pencemaran apa? Katakannya. Pencemaran sungai atau pencemaran air. Benar. Tangannya lagi. pencemaran udara, Pencemaran udara. pencemaran tanah, Pencemaran tanah, benar. Yang ini pencemaran suara, pencemaran suara. Nah, ini ada 4 macam pencemaran lingkungan. Ya. Kalau pencemaran air kira-kira disebabkan oleh apa? sampah, Sampah. Pencemaran udara, angkat tangannya. asap, Cerobong asap. Ya, asap kendaraan. Kemudian dari pabrik-pabrik. Kemudian kalau pencemaran tanah, angkat tangannya. Ya, sampah yang dibuang sembarangan bisa. Kalau yang pencemaran suara, knalpot, dari knalpot, audio, mesin pabrik, titit, kayak klakson. apalagi klakson. Ya, suara lalu lalang kendaraan, suara pesawat. Ya, ini juga yang bikin kita kaget tiba-tiba. Ya, petasan, ya bener. Petir juga kan? Iya. Ya, itu adalah contoh beberapa pencemaran suara. Nah, untuk pencemaran suara ini sebenarnya ada standarnya ya. Kalau dia melebihi 80 desibel berarti itu sudah terjadi pencemaran suara. Kalau di Indonesia itu ditetapkan ketetapannya itu 85 desibel baru itu disebut dengan atau terjadi pencemaran suara. Kalian perhatikan video berikut ini ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia.
Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa ditindaklanjuti karena faktor alam hingga karena oleh manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. Baik, itu adalah video tentang permasalahan Pencemaran lingkungan. tentang pencemaran lingkungan. Itu ada beberapa macam masalah yang terjadi ya di lingkungan. Kira-kira kalau di sini apa sih permasalahan lingkungan yang terjadi? Penumpukan Satu sampah. orang? Paling utama itu sampah sebenarnya. Sampah, iya. Baik, itu salah satunya adalah sampah ya. Pencemaran lingkungan yang sering terjadi di lingkungan kita. Kemudian terkait video ini, dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi itu muncul di pikiran kita pertanyaan, solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi? Nah, nanti terkait itu Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan mendiskusikannya dengan anggota kelompok kalian. Itu nanti kalian akan membuat infografis. Setelah kalian diskusi, kemudian kalian tentukan solusinya. Nah, solusinya itu nanti kalian buat dalam bentuk infografis ya. Nah, infografis itu adalah sebuah sarana untuk menyampaikan data dan dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak data yang disajikan. Nanti jadi kalau infografis yang kalian buat itu usahakan nanti yang semenarik mungkin sesuai kreativitas kalian ya. Mungkin semakin banyak gambar yang kalian tambahkan mungkin nanti akan semakin menarik. Nah, ini adalah contoh dari infografis. Contohnya ini ya tentang penumpukan sampah. Nah, bisa kalian buat nanti seperti ini. Ini cuma contoh aja, nanti kalian bisa kreasikan sendiri. Baik, sekarang Ibu minta kalian duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan. Semuanya sudah duduk ya dengan anggota kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD yang harus kalian diskusikan. Baik, semuanya sudah dapat ya LKPD-nya? Perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ nanti kalian tulis kelompok kalian, kelompok berapa, kemudian kelas, anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian nanti kalian baca petunjuknya, kemudian nanti diisi. Di sini yang pertama, lakukan diskusi dengan kelompok kalian tentang permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Kemudian catatlah permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar kalian. 3. Pilihlah satu permasalahan lingkungan yang sudah kalian temukan, lalu diskusikan dengan anggota kelompok kalian apa penyebab dan dampak dari permasalahan tersebut. 4. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar yang sudah kalian pilih. Kemudian baru yang untuk nomor 5, buatlah infografis dengan menggunakan aplikasi Canva terkait solusi permasalahan lingkungan yang kalian sudah diskusikan dengan anggota kelompok kalian sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, itu LKPD yang harus kalian jawab. Nah, sekarang kalian akan membuat rencana. Kalian akan mendesain perencanaan produk ya. Jadi kalian sekarang diskusikan LKPD, kalian jawab, kemudian kalian buat rencana bentuk infografis yang akan kalian buat ya. Nah, sekarang kalian sudah mulai bisa berdiskusi atau merencanakan produk atau infografis yang akan kalian buat. Silahkan. Mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, nanti silakan tanyakan sama Ibu ya.
Baik, perhatikan semuanya. Untuk proyek pembuatan infografis untuk hari ini kita sepakati ya. Usahakan jadi hari ini. Kumpulkan hari ini biar nanti kalian bisa presentasikan langsung ke depan. Sebelum itu nanti kalau emang sudah jadi bisa kirim ke WA Ibu, nanti Ibu yang tampilkan di depan ya infografisnya. Baik, kita mulai presentasi. Ibu minta untuk kelompok 1 untuk presentasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran air pantai. Penyebab pencemaran air limbah industri merupakan salah satu faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik udang yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal, limbah industri udang tersebut mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, dampaknya yaitu selain akan membuat air menjadi tercemar, pembuangan limbah pabrik ke sungai ataupun sumber air juga akan membuat rusaknya biota pantai serta mengakibatkan kematian bagi lingkungan ekosistem pantai. Untuk cara mengatasinya, ada cara-cara yang untuk menanggulangi pencemaran air, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis. Yang kedua, membuat tempat pembuangan sampah yang memadai. 3, mengurangi intensitas pembuangan limbah pabrik industri udang. Terus 4, menyaring limbah pabrik agar lebih ramah lingkungan. Yang kelima, memanfaatkan limbah udang menjadi produk yang lebih menambah nilai ekonomis. Kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana ciri-ciri fisik air pantai yang sudah mengalami pencemaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Ciri fisik pencemaran air yang pertama, air tercemar dapat memiliki perubahan warna dan kekeruhan, biasanya terlihat keruh berwarna coklat, hijau, atau merah. Juga dapat memiliki bau yang tidak normal. Silahkan untuk yang memberikan saran dan kritik untuk mengenai infografis kelompok kami. Spesifikasikan penyebab pencemaran air gitu, dampak pencemaran air gitu. Terima kasih untuk saran dan kritiknya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil infografisnya. Baik, kita lanjut ya presentasi. Sekarang untuk kelompok 2, silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan lahan hutan. Baik, saya akan melanjutkan dampak-dampak pemanasan global.
yaitu kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca ekstrim, kerusakan ekosistem, penurunan ketersediaan air bersih, gangguan pada pertanian, kerusakan terumbu karang, perubahan dalam penyebaran penyakit, gangguan pada ekonomi dan sosial, serta ancaman kesehatan pada manusia. Saya akan melanjutkan yaitu mengenai penyebab dari pemanasan global. Yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah pengeluaran gas yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas manusia. Misalnya ada gas karbon dioksida, gas metana maupun gas belerang dioksida. Nah, nanti emisi gas-gas yang dikeluarkan ini akan menyebabkan peningkatan suhu bumi yang akan berdampak pada meningkatnya pemanasan global. Yang kedua ada deforestasi. Deforestasi adalah penggundulan hutan secara berlebihan atau tidak pilih. Nanti deforestasi ini akan berdampak kepada berkurangnya kualitas atmosfer bumi. Kemudian yang keempat ada industri dan proses manufaktur. Dalam menjalankan proses industrinya pasti para industriawan ini akan mengeluarkan asapnya ke udara yang akan berdampak kepada pencemaran udara yang akan mempengaruhi suhu bumi. Akan dilanjutkan oleh Lala. Baik, di sini untuk solusinya kan yang pertama ada pengurangan emisi gas rumah kaca, selanjutnya pelestarian hutan. Bisa dibilang seperti reboisasi. Nah, selanjutnya transisi ke transportasi berkelanjutan. Misal nih, kalau kita menggunakan motor itu kan kita perlu bahan bakar seperti bahan bakar bensin. Nah, bisa saja kita ganti dengan penggunaan sepeda listrik yang dimana sumber energi dari sepeda listrik itu merupakan sumber energi terbarukan. Selanjutnya penghematan energi di bangunan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dalam pembangunan bangunan itu pasti kita menggunakan tanah, pasir, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa menggunakan sumber energi terbarukan seperti halnya inovasi terbaru di sekarang itu ada bata yang terbuat dari limbah plastik. Nah, selanjutnya pendidikan dan kesadaran lingkungan seperti halnya kita melakukan sosialisasi mengenai bahaya atau dampak dari pemanasan global. Kesimpulannya adalah penting untuk dicatat bahwa aktivitas manusia adalah penyebab dominan dari pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Upaya mitigasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi sangat penting dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya? Erin dari Saskia. Ayo Saskia. Adakah dampak pemanasan global terhadap Di pemanasan global ini suhu di bumi ini makin panas ya. Akibatnya banyak haranya itu menjadi kering. Nah, akibatnya kayak kualitas tanaman menurun, ketersediaan air kurang, terus hamanya juga berubah gitu. Terus tanaman yang ditanam juga nggak mungkin bermacam-macam atau banyak jenisnya karena nggak semua tanaman bisa hidup di lahan yang kering kan. Barangkali ada yang mau memberi saran? Oh ya. Terlalu basic. Masukannya diterima, terima kasih Nadia Sarah. Kita pakai visualisasinya itu sebagai background secara nggak langsung kayak kita menampilkan gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air yang diakibatkan oleh penumpukan sampah. Baik, adapun salah satu contoh permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran air dan penumpukan sampah adalah tersumbatnya saluran-saluran air dan sungai yang menjadi kotor. Karena banyaknya tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh warga sekitar menyebabkan saluran air tersumbat hingga air meluap seperti banjir dengan sampah-sampah yang berserakan. Begitu juga dengan penumpukan sampah di sungai, hal tersebut dapat memicu banjir, menyebabkan bau tak sedap, tidak enak dipandang dan dapat mengundang berbagai macam penyakit. 1. Melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. 2. Membuat tempat pembuangan sampah terpadu dengan lokasi yang strategis dari permukaan warga sehingga nantinya saat pengolahan sampah tidak menyebabkan pencemaran-pencemaran lain yang kemungkinan ada.
Yang ketiga yaitu penerapan gerakan 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Dengan menerapkan gerakan 3R, kita dapat meminimalisir penggunaan sampah, khususnya sampah plastik anorganik yang sulit terurai. Sehingga nantinya dapat mengurangi limbahnya entah dengan dimanfaatkan kembali seperti dibuat paving block atau berbagai kerajinan. Baik, yang keempat adalah memfasilitasi tempat membuang sampah seperti bak sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik agar dapat mempermudah proses pengolahannya, seperti sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos dan sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan. Nah, kesimpulannya di sini kita harus meningkatkan kesadaran kita betapa pentingnya harus menjaga lingkungan sekitar agar tidak ada berbagai pencemaran. Silakan. Berikan saran. Sebaiknya ditampilkan gambar-gambar ya supaya ini pencemaran air, begini ya rupanya. Siap. Sebenarnya. Terima kasih sarannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya presentasi dari kelompok 3. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian yang terakhir, kelompok 4. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai permasalahan lingkungan membuang sampah di selokan. Penyebab warga membuang sampah di selokan ialah kesadaran lingkungan yang rendah, kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar, dan kurangnya edukasi. Selanjutnya saya akan membacakan akibat yang terjadi apabila masyarakat membuang sampah di selokan. Yang pertama, dapat mencemari sumber air, terjadinya banjir, penyumbatan saluran air, kesehatan masyarakat yang terancam, dan merusak keestetikan lingkungan. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pembuangan sampah di selokan. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang dimaksud di sini dengan melakukan seminar atau pemasangan spanduk, ataupun bisa melalui media sosial yang bisa meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, akan mendorong atau membantu perubahan perilaku warga. Yang kedua yaitu infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Di sini yang dimaksud yaitu untuk memudahkan warga membuang sampah dengan benar, seperti menyediakan tempat sampah di setiap sudut pemukiman. Warga akan lebih cenderung menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu program daur ulang. Yaitu di sini yang dimaksud mendorong dan mendukung program daur ulang adalah langkah penting dalam mengurangi sampah dan mengolah limbah dengan baik. Pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau organisasi lingkungan untuk mendirikan pusat daur ulang dan memberikan insentif kepada warga yang tidak aktif dalam daur ulang. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Yang dimaksud yaitu pihak berwenang harus melakukan patroli rutin untuk mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan sanksi kepada mereka yang membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat mencakup denda atau hukuman sosial sebagai tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan komunitas. Pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, dan pemimpin lokal untuk mengorganisir kegiatan pembersihan lingkungan, kampanye sadar lingkungan, dan program partisipatif lainnya. Kolaborasi ini dapat membangun kepedulian kolektif terhadap masalah sampah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan tadi semua kelompok sudah maju ya untuk presentasi terkait infografis yang sudah dibuat. Kelompok pertama ya. Kelompok pertama yaitu mengambil permasalahan tentang pencemaran air, yaitu di pantai. Nah, di sini tadi ada saran buat temennya, katanya ada yang kurang ya, kurang spesifik. Ya. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar yang sudah ditaruh.
Kemudian untuk kelompok 2 tadi mengambil tentang pemanasan global. Untuk pemanasan global di sini tadi juga ada saran buat temennya, ya mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya ini sudah ada gambarnya ya, tapi mungkin diberikan gambar jangan yang transparan. Di sampingnya mungkin ditaruh bulat gitu atau apa, terus gambarnya ditaruh di sana gitu. Kemudian untuk kelompok 3 tadi mengambil masalah tentang ya, ini pencemaran air terkait dengan penumpukan sampah ya. Ya benar, banyak pembuangan sampah di sungai kan sekarang. Kemudian yang terakhir itu kelompok 4 mengambil materi dengan permasalahan lingkungan, yaitu pembuangan sampah di selokan. Ya, baik, untuk infografis yang sudah kalian buat juga sudah cukup bagus. Kemudian nanti itu ada kritik dan saran dari temennya, nanti bisa diperbaiki infografisnya. Benar juga kata teman-temannya, sebaiknya ditambahkan gambar-gambar biar audiens atau pembaca lebih tertarik untuk membaca infografis yang sudah kalian buat. Misalnya tentang ini sampah misalnya ya. Di sini sudah ada gambar sampahnya. Nah, di sini harus pemilihan tempat pembuangan sampah disediakan, ada sampah organik, anorganik. Mungkin ini bisa ditambahkan juga gambar tentang 3R gitu. Reuse, reduce, recycle-nya bisa ditambahkan. Kemudian dari diskusi Ibu evaluasi untuk presentasi kalian sudah bagus, infografis yang sudah kalian buat juga sudah tepat waktu kalian selesaikan. Kemudian kalian sudah aktif berdiskusi. Kemudian untuk selanjutnya Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Baik, nah di sini untuk kesimpulannya sesuai materi kita yaitu perubahan lingkungan atau bisa kita sebut pencemaran. Nah, secara singkatnya pencemaran itu ialah pelepasan zat atau sebuah energi yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, macam-macamnya itu bisa aja pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara. Dari segala presentasi infografis yang telah ditampilkan oleh teman-teman, hampir semuanya pencemaran tersebut disebabkan oleh sampah, yang tentunya sampah itu dihasilkan oleh manusia sendiri tentunya. Nah, tetapi tadi di infografis masing-masing kelompok sudah memberikan segala solusi, baik untuk pencemaran udara ada solusinya maupun sebagainya. Nah, segala solusi yang sudah diberi perlu disandingkan dengan upaya bersama, baik bersama pemerintah ataupun masyarakat untuk melindungi dan memulihkan lingkungan agar tetap berkelanjutan dan mendukung hidup sehat bagi generasi penerus mendatang. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan buat temannya. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagus untuk kesimpulan temannya tadi. Jadi untuk perubahan lingkungan itu terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Kemudian ya untuk sekarang ini mungkin lebih banyak yang ke faktor manusianya ya. Banyak sekali kegiatan manusia yang dampaknya sangat merugikan juga buat manusia gitu. Nah, nanti kalau emang pencemaran ini tetap dilakukan terkait dengan permasalahan lingkungan, nanti bumi kita juga akan sakit atau rusak. Nah, tadi ada juga yang mengambil tema tentang pemanasan global. Ya, untuk pemanasan global tadi juga ada temannya, apa sih dampak dari pemanasan global? Ini banyak sekali dampaknya yang sudah kita rasakan, kekeringan di mana-mana, kemudian suhu bumi meningkat, sehingga nanti bisa menyebabkan kelaparan, penyakit, kemudian es di kutub utara juga bisa mencair. Ini disebabkan karena ulah manusia, terutama nanti
berkaitan dengan pencemaran udaranya karena terlalu banyak gas karbon dioksida yang ada di bumi dan dihasilkan oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Jadi kita perlu untuk melindungi bumi kita ini. Bagaimana caranya? Nah, solusinya juga sudah kalian sampaikan, ada beberapa. Nah, untuk solusinya mungkin dari kesadaran diri sendiri dulu ya. Mungkin kalau belum kita bisa menggerakkan semua masyarakat, dari kita dulu ya. Misalnya kita mengurangi pembuangan sampah atau jangan membuang sampah di sembarang tempat. Harus kita membuang sampah di tempatnya. Ada namanya 3R, reuse, reduce, recycle. Reuse itu dia menggunakan kembali, jadi barang-barang yang sudah dipakai bisa digunakan kembali. Kemudian ada reduce, reduce itu mengurangi. Misalnya kalau mau pergi ke supermarket, nggak perlu pakai bawa tas sendiri, nggak perlu pakai plastik atau beli plastik. Kan sudah digalakkan juga kan di beberapa toko. Kemudian yang recycle itu untuk daur ulang, ya. Misalnya daur ulang sampah-sampah plastik dijadikan mainan baru. Itu ya untuk beberapa solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Solusinya juga kalian bisa menanam pohon. Reboisasi ini sangat penting sekali. Reboisasi karena kalau banyak tumbuhan, udara yang dihasilkan juga akan semakin bersih. Nah, sekarang Ibu akan minta satu orang untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Suci. Baik, saya sangat senang dengan metode pembelajaran pada pagi hari ini karena ibu guru dan serta teman-teman sekalian dapat menjelaskan dengan baik dan juga dengan simpel tetapi mudah dimengerti dan jelas. Dengan menggunakan berbagai metode seperti penayangan video dari ibu guru dan presentasi menggunakan infografis dari teman-teman sekalian, sehingga wawasan saya dapat bertambah, baik itu mengenai permasalahan di lingkungan sekitar ataupun mengenai dengan cara mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Thank you. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Apakah kalian memahami materinya? Paham. Kalau gitu sekarang siapkan HP kalian. Kita pakai Classroom untuk soal evaluasinya. Silakan kalian tulis jawabannya. Sudah selesai? Udah. Baik, kalau sudah, Ibu minta ininya dikumpulkan, tugas kelompoknya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih yang sudah melakukan diskusi dan membuat infografis. Infografisnya sudah bagus. Ibu apresiasi untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk semua. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang limbah, ya. Nanti kalian bisa baca-baca materinya di rumah terkait dengan limbah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu Ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.